Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian baik-baik ya, sehat selalu. Nah, sekarang kita akan belajar kembali tentang akuntansi dasar. Karena yang akan kita pelajari adalah mengenai 3.2 dan 4.2, yaitu tentang profesi akuntansi, bidang-bidang spesialis akuntansi, dan pentingnya etika profesi. Kemudian profesi itu apa sih ya? Profesi itu adalah pekerjaan yang membutuhkan latihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan yang khusus. Nah, di dalam profesi akuntansi dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama akuntan internal, yang kedua adalah akuntan eksternal. Nah, akuntan internal cuma satu ya, akuntan perusahaan saja. Sedangkan yang termasuk ke dalam akuntan eksternal ada 3, ada publik, pemerintah, dan pendidik. Nah, untuk akuntan internal yaitu disebut juga sebagai akuntan perusahaan karena dia itu bekerja di suatu perusahaan. Jabatannya bisa dimulai dari staf biasa sampai dengan direktur keuangan. Apa tugasnya? Tugas mereka adalah melakukan pencatatan laporan keuangan untuk pihak-pihak eksternal, laporan keuangan untuk pemimpin perusahaan, anggaran, menangani masalah perpajakan, dan melakukan pemeriksaan internal. Yang kedua, ada akuntan publik. Akuntan publik masuk ke dalam akuntan eksternal ya. Nah, akuntan publik ini adalah independen. Mereka memberikan jasa-jasanya atas pembayaran tertentu. Biasanya mempunyai suatu kantor akuntan tersendiri. Nah, akuntan publik ini bisa melakukan pemeriksaan atau audit itu terhadap jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen, ataupun terhadap jasa penyusunan sistem manajemen. Yang selanjutnya ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah ini adalah seorang akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintah, misalnya Badan Pengawas Keuangan atau BPK ataupun BPKP. Nah, yang terakhir ada akuntan pendidik. Di dalam akuntan pendidik ini mereka atau akuntan ini tugasnya adalah di bidang pendidikan akuntansi tentunya, dari mulai melakukan penelitian, pengembangan akuntansi, mengajar, sampai menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Nah, sub yang kedua yaitu tentang bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Bidang-bidang spesialis akuntansi ini ada 8 ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di situ ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan atau bahasa kerennya financial accounting di sini disebut juga adalah bidang akuntansi umum. Karena kegiatannya itu mulai dari pencatatan transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan, biasanya untuk kepentingan pihak di luar perusahaan. Siapa saja penggunanya? Biasanya yang menggunakan informasi keuangan ini adalah investor, kreditur, pemerintah, karyawan, ataupun pelanggan. Kenapa mereka membutuhkan informasi keuangan? Sudah kita bahas ya pada KD 3.1 di pertemuan sebelumnya. Oke, nah sekarang yang kedua, akuntansi biaya atau cost accounting. Dalam akuntansi biaya ini, kegiatan utamanya adalah untuk menghitung biaya-biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan. Yaitu perusahaan ini biasanya istilah yang kita sering dengar adalah pabrik atau perusahaan industri atau perusahaan manufaktur. Yang ketiga, ada akuntansi manajemen. Nah, akuntansi di bidang ini kegiatannya adalah membantu manajemen perusahaan untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Yang keempat ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Nah, akuntansi ini berhubungan dengan pemeriksaan bebas atau akuntansi umum atau tadi akuntansi independen ya, biasanya dikerjakan oleh akuntan publik. Yang kelima ada akuntansi perpajakan atau tax accounting.
Akuntansi yang berhubungan dengan pajak baik dari mulai pengisian formulir SPT atau surat pemberitahuan, kemudian menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan perusahaan, kemudian PPN-nya berapa dan lain sebagainya, itu dibahas oleh bidang akuntansi perpajakan. Nah, kalian nanti akan belajar tentang pajak itu nanti di kelas 11 ya. Ada mata pelajarannya khusus administrasi pajak. Yang keenam ada akuntansi anggaran atau budgeting. Bidang ini merupakan akuntansi yang menyajikan kegiatan keuangan untuk jangka waktu tertentu, dilengkapi sistem penganalisaan dan pengawasan. Yang ketujuh ada akuntansi pemerintah. Ya tadi, akuntansi pemerintah itu berarti kegiatannya terjadi atau dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Dan terakhir ada sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi ini adalah akuntansi yang berhubungan dengan prosedur akuntansi dan peralatannya, serta menentukan langkah dalam pengumpulan dan pelaporan data keuangan. Jadi di dalam sistem akuntansi ini dibahas bagaimana sih caranya supaya pencatatan akuntansi itu aman, efektif, efisien. Dari mulai mengorganisasikan dokumen, kemudian setelah itu formulir yang digunakannya apa, kemudian bagaimana cara atau prosedur penyusunan pencatatannya, atau bagaimana cara membuat laporan keuangannya. Ini semua dibahas di bidang sistem akuntansi. Itu 8 bidang akuntansi yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang pembahasan yang terakhir adalah etika profesi. Kalian sebelumnya sudah mendengar ya etika profesi karena ada mata pelajaran khusus yang mempelajari tentang etika profesi. Jadi Ibu akan sedikit saja membahasnya. Nah, etika, apa itu etika? Pasti sudah mendengar ya. Ya betul sekali. Etika itu ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kemudian kode etik profesi itu merupakan kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat. Nah, di dalam profesi akuntan itu mempunyai lembaga yang menghimpun para akuntan, itu namanya IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, kode etik Ikatan Akuntan Indonesia adalah aturan perilaku etik akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Di sini ada berapa sih kode etik akuntan Indonesia itu? Ada 8 jawabannya. Yang pertama ya, kita akan bahas satu persatu. Ada tanggung jawab profesi. Jelas sekali kalau misalnya seorang profesional itu ya berarti harus bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya gitu. Harus melaksanakan tanggung jawab sebagai profesional. Setiap akuntan harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Harus punya tanggung jawab profesi. Kemudian kepentingan publik. Artinya seakuntan ini harus bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik. Kemudian harus menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalnya. Yang ketiga ada integritas. Nah, integritas ini integritas ini mengharuskan seorang akuntan untuk bersikap jujur, kemudian berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Selanjutnya, yang keempat adalah prinsip objektivitas. Objektivitas di sini adalah berarti setiap akuntan itu harus adil, tidak boleh memihak, kemudian harus jujur secara intelektual,
tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Nah, yang kelima, ada prinsip kompetensi dan kehati-hatian. Yang artinya di sini adalah akuntan itu wajib melaksanakan jasa profesional sebaik-baiknya dan harus konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik sesuai dengan kemampuannya demi kepentingan pengguna jasa. Nah, yang keenam itu ada prinsip kerahasiaan. Nah, di dalam prinsip kerahasiaan ini berarti akuntan itu wajib untuk menghormati kerahasiaan informasi kliennya atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan ini harus berlanjut, bahkan ketika hubungannya sudah berakhir antara anggota dan klien atau antara pemberi jasa berakhir, tetap harus merahasiakan merahasiakan informasi kliennya gitu ya. Dan yang ketujuh ada itu ada perilaku profesionalnya. Nah, di dalam perilaku profesional ini berarti kan harus setiap akuntan itu harus berperilaku konsisten ya dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh akuntan gitu ya. Perilaku itu berkaitan dengan perilaku profesional ya. Nah, ada yang terakhir adalah standar teknis. Nah, di dalam standar teknis ini setiap akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya, harus sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Harus sesuai dengan keahlian dan kehati-hatian. Akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Begitu. Udah, itu semuanya sudah kita bahas. Ada 8 kode etik akuntan di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana sih kalau misalnya seorang akuntan itu melanggar etika profesi akuntansi? Ada sanksi tidak? Oh ya jelas, ada sanksi ya. Baik dari mulai sanksi tertulis, kemudian sanksi pencabutan izin praktik audit. Nah, atau yang lebih parah adalah sanksi pidana ataupun perdata. Nah, sekian materi pertemuan kali ini. Kita sudah membahas tentang 3 submateri ya. Diingat-ingat kembali, dibaca-baca bukunya atau bisa kalian lihat dari sumber lain. Tadi kita sudah mempelajari tentang yang pertama profesi akuntansi. Yang kedua adalah bidang spesialisasi akuntansi, dan yang ketiga standar standar. Yang ketiga adalah kode etik akuntan Indonesia. Nah, sekian pertemuan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sukses buat kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.